Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1375. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Bernapas lega lagi. Aura kematian nyata terlihat berkumpul di telapak tangan Leluhur Iblis Abis. Itu mengalir seperti asap. Yah, ini memang napas kematian, kata Leluhur Iblis Abis. Dia melihat jejak kekuatan kematian yang diambil dari tubuh api Iblis Supreme. Leluhur Iblis Abis pun langsung mempercayai semua kata-kata dari api Iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam. Orang-orang itu, bagaimana mereka bisa dengan mudah kabur dari tangan leluhur ini? Kata Leluhur Iblis Abis. Dia tiba-tiba mencibir. Tiba-tiba Leluhur Iblis Abis duduk bersila dan jejak kekuatan tak terlihat bergabung ke dalam aura kematian di tangannya. Dan saat berikutnya gelombang kekuatan yang berfokus dari Leluhur Iblis Abis tiba-tiba menyebar ke segala arah. Saya kemudian melihat Leluhur Iblis Abis tampaknya terintegrasi dengan cara surgawi dunia iblis. Energi di seluruh dunia iblis mendidih dan gelombang iblis yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit dalam sekejap seperti akhir dunia. Kemudian dia melihat pusaran gelap muncul di atas kepala Leluhur Iblis Abis. Pusaran ini sangat dalam dan menakutkan, seperti cermin yang mencerminkan seluruh dunia iblis. Leluhur Iblis Abis sedang mencoba memahami setiap sudut dunia iblis melalui cara surgawi dunia iblis. Di lautan Dewa Iblis Kekacauan, Raja Iblis Abadi dan yang lainnya mengangkat kepala mereka dengan ngeri, dengan teror yang tak ada habisnya di mata mereka, dan mereka semua tergeletak di tanah gemetar. Kekuatan ini membuat mereka semua merasa seperti sedang dimata-matai dan jiwa mereka gemetar. Itu adalah teknik nenek moyang mengintip ke langit. Di atas lautan Dewa Iblis Kekacauan, mata Patriark Abis dan yang lainnya terkejut dan sangat bersemangat. Seni mengintip ke langit adalah metode mata-mata khusus yang digunakan oleh Leluhur Iblis Abis yang dapat memanfaatkan kesempatan mengintegrasikan cara surgawi dunia iblis untuk memata-matai semua kelainan di dunia ini. Kemanapun orang-orang itu pergi, selama mereka ada di sekitar sini, mereka akan dirasakan oleh Leluhur Iblis Abis. Metode ini ratusan dan ribuan kali lebih kuat daripada teknik pencarian jiwa milik Raja Iblis Laut sebelumnya. Di antara seluruh klan iblis, hanya Leluhur Iblis Abis yang dapat menggunakan teknik cara surgawi dunia iblis ini untuk menampilkan teknik mengintip ke langit ini. Boom! Aura menakutkan yang tak ada habisnya turun ke dunia ini dalam sekejap, menutupi seluruh lautan iblis kekacauan dalam sekejap, dan bahkan menyebar dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Meskipun teknik mengintip ke langit dikatakan mampu memata-matai seluruh dunia iblis, tetapi sebenarnya itu hanyalah cara untuk mengatakan bahwa sekuat apapun Leluhur Iblis Abis, dia tidak akan dapat mendeteksi situasi seluruh dunia iblis dalam satu pemikiran. Sebaliknya, dengan Leluhur Iblis Abis sebagai pusatnya, semakin dekat tempatnya, maka semakin jelas hal itu dapat dilihat oleh Leluhur Iblis Abis dengan kekuatan surga. Suara mendesing pada saat ini, kekuatan tak kasat mata telah langsung memenuhi seluruh lautan Dewa Iblis Kekacauan. Tidak, orang-orang ini berlari cukup cepat, tetapi aku ingin melihat kemana orang-orang ini bisa pergi dari dunia iblis ini, kata Leluhur Iblis Abis. Dia mencibir, dan kekuatan mata yang mengintip itu terus menyebar. Sementara sekarang di suatu tempat di kehampaan ratusan juta mil jauhnya dari lautan Dewa Iblis Kekacauan, terlihat Qin-Chen dan Leluhur Iblis Luo dan yang lainnya terbang dengan panik. Ayo cepat, ayo cepat. Rasa krisis yang kuat selalu membekas di hati mereka, menyebabkan mereka terbang dengan liar. Namun tidak peduli bagaimana Qin-Chen dan yang lainnya terbang, perasaan krisis selalu melayang di hati Qin-Chen dan yang lainnya. Daun surgawi dari dunia iblis di atas kepala Qin-Chen mulai berfluktuasi secara samar, seolah-olah seluruh dunia iblis berada dalam keadaan yang sangat aneh. Apakah ini teknik leluhur mengintip ke langit? Tuan, hati-hati, kata Lodok Dabis. Dia berkata seraya mengubah ekspresinya. Seni mengintip ke langit, apa itu? Kata Qin-Chen yang merutkan kening. Lodok Dabis pun buru-buru menjelaskan. Seni mengintip ke langit adalah kekuatan magis khusus leluhur sebagai pengontrol dunia iblis. Leluhur telah berkomunikasi dengan surga dunia iblis sepanjang tahun.
leluhur saat ini sudah bisa menekan dan mengendalikan surga dunia iblis sampai batas tertentu selama leluhur mau. Anda dapat mengintegrasikan diri Anda dengan daus surgawi dunia iblis dan memata-matai situasi seluruh dunia iblis melalui daus surgawi dari dunia iblis. Kata Lord of the Abyss, apa? Gunakan jalan surga untuk memata-matai seluruh dunia iblis. Kata Qin-Chen, dia mengubah wajahnya. Leluhur iblis abis ini sebenarnya memiliki kekuatan magis semacam itu. Tetapi segera dia tidak bisa menahan untuk tidak merutkan kening. Tidak, jika leluhur iblis abis memiliki kekuatan magis seperti itu, untuk apa lagi dia membutuhkan batu ajaib psikis? Bisakah dia merasakan situasi seluruh iblis hanya dengan satu pemikirannya? Kata Qin-Chen. Dia pun merasa aneh. Tetapi segera Lord of the Abyss pun menjelaskan bahwa itu hanyalah mengintip area yang berpusat kepada leluhur, dan itu tidak bisa memata-matai tanpa batas. Oleh karena itu teknik ini juga terbatas. Tetapi Lord of the Abyss juga menjelaskan pada saat ini mereka telah diincar dan menjadi incaran dari Leluhur iblis abis. Dan kemanapun mereka pergi, mereka pasti akan dapat dirasakan oleh leluhur iblis abis. Lalu, apakah ada cara untuk menghindari pengintaian dari teknik mengintip langit ini? Kata Qin-Chen, dia bertanya suara yang dalam. Kecuali jika kita meninggalkan tempat inti dari teknik mengintip langit leluhur. Tetapi tempat inti dari teknik mengintip langit leluhur terlalu luas. Apapun yang terjadi, kita mungkin akan ditemukan, kata Lord of the Abyss. Tinggalkan area ini, kata Qin-Chen yang merutkan kening, sebelum kemudian memandang Molly. Molly, berapa lama waktu yang kita miliki sampai ke formasi teleportasi yang telah Anda siapkan? Tanya Qin-Chen. Perasaan krisis di hati Qin-Chen meningkat dengan cepat. Tentunya apa yang dikatakan oleh Lord of the Abyss kemungkinan besar adalah benar. Sesegera mungkin, kata Molly, dia berkata dengan cemas. Dia juga saat ini merasakan bencana yang akan datang di dalam hatinya. Boom! Sekelompok orang itu terbang dengan liar. Telah tiba. Akhirnya, ketika Qin-Chen hendak merinding sekujur tubuhnya, leluhur iblis Loa tiba-tiba berhenti di kampaan. Dia berjalan keluar dari kampaan sambil mengaum dan tiba di lembah di bawah dalam sekejap. Di sini ada tempat terpencil, penuh tak bernyawa aura iblis, pembusukan, dan diselimuti oleh racun sepanjang tahun. Qin-Chen juga langsung mengikuti leluhur iblis Luo datang ke lembah ini. Leluhur iblis Luo mengangkat tangannya dan racunnya tiba-tiba menghilang dan formasi tersembunyi langsung muncul. Formasi ini sangat tersembunyi. Jika leluhur iblis Luo tidak mengambil inisiatif untuk muncul, bahkan dengan pencapaian formasi Qin-Chen, dia mungkin tidak akan dapat dengan mudah menemukannya untuk sementara waktu. Ayo, pergi, masuk formasi. Kata leluhur iblis Luo, dia tidak repot-repot menjelaskan. Dia berteriak rendah dan langsung memasuki formasi bersama Molly dan iblis api merah. Ketika Qin-Chen melihat ini, dia bergoyang dan langsung masuk tanpa keraguan. Gerakan ini justru membuat ketiga leluhur iblis Luo saling memandang dengan kagum dan mata mereka menyipit. Seperti yang diharapkan dari Qin-Chen, tak heran dia bisa meraih prestasi seperti itu. Langkahnya begitu tegas. Kalau itu mereka tidak akan berani gegabah memasuki formasi besar yang sudah diatur oleh orang lain. Entah apapun formasi besar itu. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Kenapa kamu tidak segera memulai formasinya? Kata Qin-Chen melihat leluhur iblis Luo dan yang lainnya linglung. Qin-Chen segera berteriak. Apa yang dilakukan oleh para idiot ini? Sial, nyalakan formasi. Kata leluhur iblis Luo, dia mengutuk dengan marah dan langsung mengaktifkan formasi. Dengan keras dia melihat energi iblis yang bergulir melonjak. Racun yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya dengan cepat ditelan dan kemudian diintegrasikan ke dalam formasi. Dan saat berikutnya garis-garis tak terlihat muncul di kampaan. Itu saluran luar angkasa yang perlahan lahir. Formasi Mo Luo Poid. Tampaknya kekuatan leluhur iblis Luo telah banyak pulih. Tiba-tiba leluhur naga Hongwang berkata, di zaman kuno leluhur iblis Luo bukan hanya dewa dan iblis kekacauan terkemuka, tetapi dia juga merupakan ahli formasi kuno. Formasi 100 dewa iblis dan formasi besar lainnya sangat menakutkan. Dan formasi Demon Luo Poid ini juga merupakan formasi teleportasi kuat yang dapat dikendalikan oleh leluhur iblis Luo. Tanamkan kekuatan dan jangan berhenti. Leluhur iblis Luo berteriak pelan, ekspresi semua orang sangat serius dan bermartabat, dan kekuatan dengan cepat diintegrasikan ke dalam formasi tanpa ragu. Duar, di bagian itu keluarlah luar angkasa yang menakutkan lahir dengan cepat menutupi Qin-Chen dan yang lainnya. Dan saat berikutnya, fluktuasi spasial yang kuat melintas, dan Qin-Chen serta yang lainnya tiba-tiba menghilang ke dalam lembah. Dan kekuatan formasi bergulir di sini dengan cepat menghilang. Di saat Qin-Chen dan yang lainnya menghilang, degungan, kekuatan surga yang tak terlihat turun.
itu langsung menutupi dunia dan meluas dengan kecepatan yang mencengangkan. Kecepatan ini lebih cepat daripada terbang. Lebih dari 100 kali atau bahkan 1000 kali lipat. Namun untungnya Kinchan dan yang lainnya telah menghilang dari sini. Dan tidak ada jejak yang disembunyikan. Saat ini, di mana lautan Dewa Iblis berada, terlihat Dewa Iblis tiba-tiba merutkan kening. Karena dia merasakan sensasi yang sangat tidak jelas. Yang sepertinya menghilang di bawah teknik mengintip langit. Namun dia tidak memperhatikan dan terus menjelajah, berdengung. Kekuatan mengerikan dari Dewa Iblis menyebar dengan cepat. Seperempat jam, setengah batang dupa, sebatang dupa. Lalu Iblis tiba-tiba membuka matanya. Menarik, kata Iblis dia tersenyum. Hanya dengan waktu 1 batang dupa, kemampuannya untuk mengintip ke langit telah menempuh jarak yang bahkan tidak bisa ditempuh dengan terbang. Tetapi dia masih tidak bisa merasakan di mana orang-orang itu berada. Ini menjadi semakin menarik. Leluhur, sudahkah kamu menemukannya? Kata Patriark Abyss, dia melangkah maju dan bertanya. Tidak, orang-orang ini sudah pergi. Kata Leluhur Abyss, dia berkata sambil tersenyum tipis, tetapi senyumnya sangat dingin. Apa? Kata Patriark Abyss, dia membuka matanya lebar-lebar. Nenek moyangnya sebenarnya tidak dapat menemukannya. Bagaimana ini bisa? Menurut kecepatan teknik mengintip langit, 1 batang dupa itu sudah cukup waktu untuk menembus dunia iblis yang tak ada habisnya. Selama lawan lolos dari lautan iblis kekacauan, dia seharusnya sudah merasakannya sejak lama. Leluhur, bagaimana ini mungkin? Kata Patriark Abyss, dia berkata dengan tidak percaya. Apa yang tidak mungkin? Meskipun saya tidak merasakan orang-orang itu. Tetapi itu tidak berarti bahwa pihak lain telah lepas dari kendali saya. Kata Abyss, dia mencibir. Ayo, ikuti saya. Kata Abyss, segera sosoknya pun bergoyang dan dia menyerbu keluar dari lautan iblis kekacauan. Melihat itu, Patriark Abyss pun segera mengikuti. Sementara api iblis supreme dan Raja Iblis Hitam juga mengikuti dengan cepat. Setelah beberapa saat, Leluhur Abyss memimpin beberapa orang itu sampai ke ruang terbuka di luar lautan iblis kekacauan. Ledakan. Leluhur Abyss dengan keras meledak ke dalam kehampaan dan tiba-tiba kehampaan itu runtuh dan sebuah ruang rahasia muncul. Patriark Abyss dan yang lainnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka belum pernah merasakan bahwa ada alam rahasia di kehampaan sebelumnya. Namun di bawah kekuatan leluhur itu muncullah seketika. Ini adalah ruang rahasia bobrok yang telah bobrok selama puluhan ribu tahun dan telah membusuk. Namun tidak ada kehidupan di dalamnya. Tidak ada di sini, kata Leluhur Abyss, dia berkata dengan sosoknya kembali bergoyang dan dia terus terbang ke depan. Saat kemudian Leluhur Abyss telah tiba di kehampaan lain, Duar. Dengan pukulan dari Leluhur Abyss, kekosongan kembali melonjak dan dunia hancur langsung muncul. Ya, itu adalah ruang dalam dari setengah langkah supreme yang telah jatuh. Menariknya, itu benar-benar terintegrasi dalam dunia ini. Kata Leluhur Abyss, dia mengangkat alisnya. Tidak heran dia merasa ada yang tidak beres. Ruang rusak di tubuh ahli supreme jelas merupakan harta karun dan peninggalan terbaik bagi para ahli Tianjun biasa lainnya. Tetapi bagi Leluhur Abyss itu tidak layak untuk dilihat sama sekali. Tidak ada di sini juga, ayo pergi. Kata Leluhur Abyss, dia kembali berangkat lagi dan terbang ke depan. Sepanjang perjalanan, Leluhur Abyss terus mengambil tindakan. Patriark Abyss dan yang lainnya di belakang melihat bahwa Leluhur Abyss sedang mengeksplorasi setiap hal yang dirasakannya ketika merilis teknik mengintip langit sebelumnya. Leluhur Abyss mengambil tindakan 4 atau 5 kali berturut-turut dan tidak menemukan ada yang salah. Sebelum akhirnya pada ke-6 kalinya, Leluhur Abyss tiba-tiba sampai di sebuah lembah yang sepi. Leluhur Abyss langsung meninju dan segera racun yang tak terbatas menyebar dan formasi sederhana muncul. Leluhur itu, Patriark Abyss berkata dengan penuh semangat. Api Iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam juga melebarkan mata mereka. Formasi teleportasi. Akhirnya aku menemukannya. Kata Leluhur Abyss, dia mencibir. Leluhur Abyss segera mengulurkan telapak tangannya dan aliran energi iblis terbang seketika. Bergabung dengan formasi itu, segera banyak formasi dari seluruh formasi muncul dengan jelas di depan Leluhur Abyss. Formasi ini, Patriark Abyss dan 3 lainnya menghirup udara dingin. Formasi sihir kuno ini sangat rumit. Bahkan dengan tingkat kultivasi mereka bahkan tidak dapat melihatnya dengan jelas. Formasi teleportasi tingkat supreme. Menarik, aura kuno seperti itu. Ya, apakah itu benar-benar orang-orang dari zaman kuno? Kata Leluhur Abyss, tidak banyak orang yang dapat mengatur formasi teleportasi kuno di dunia iblis ini.
dan hampir tidak yang tersisa. Coba saya lihat di mana letak formasi luar angkasa ini, kata Leluhur Iblis Abis. Dia mencibir dan lalu menggelegar. Dia mulai memecahkan formasi kekosongan iblis itu. Pola formasi muncul di kehampaan. Dirinya menganalisis formasi tersebut. Sekarang, dalam kehampaan yang gelap, saya tidak tahu berapa luas dan berapa jarak dari sini. Di dalam kehampaan terdapat bintang-bintang ajaib yang melayang di mana-mana. Pada meteorit bintang ajaib tersebut terdapat aura pembusukan dan kesederhanaan, seperti bintang kematian yang telah padam selama ratusan juta tahun dengan aura kehancuran. Ini adalah alam iblis dari dewa jatuh, atau disebut juga dewa meteor dari alam iblis yang sangat berbahaya. Alam iblis dewa jatuh itu adalah alam rahasia yang sangat berbahaya di dunia iblis. Rumor mengatakan bahwa pada zaman kuno, para dewa tertinggi di dunia iblis mati di sini, sehingga itu disebut alam iblis dewa jatuh. Dibandingkan dengan tempat budidaya biasa seperti lautan iblis kacauan, tempat ini lebih sunyi. Itu sunyi sepanjang tahun. Hanya beberapa buronan penjahat dari klan iblis yang telah melakukan kesalahan besar dan berani melarikan diri ke sini. Tempat ini bisa dibilang seperti penjara, penuh bahaya, dengan monster bintang gelap di mana-mana, saling bertarung, yang lemah dan yang kuat. Itu sangat kejam. Biasanya iblis yang memasuki tempat ini tidak akan bertahan selama 3 hari. Mereka yang dapat bertahan adalah beberapa orang yang sangat kejam dan keji. Pada saat ini, di tempat terpencil di alam iblis dewa jatuh, boom, dalam kehampaan formasi sihir yang menakutkan muncul. Pada formasi sihir itu kemudian naik dengan keras, fluktuasi spasial yang mengerikan melintas, dan 4 sosok tiba-tiba muncul di sini. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah Kincen, Molly Iblis Api Merah, dan Leluhur Iblis Luo. Akhirnya lolos, kata Leluhur Iblis Luo, matanya menunjukkan kegembiraan. Semua orang berkeringat dingin dan ketakutan yang masih ada. Ketika mereka berada dalam formasi teleportasi sebelumnya, jiwa mereka semua ketakutan seolah-olah mereka akan terekspos, dan kekuatan surga iblis juga datang. Untungnya di saat-saat terakhir mereka pergi dengan tepat waktu. Kalau tidak, saya khawatir mereka akan terungkap. Leluhur Iblis Luo, Leluhur Iblis Abis itu tidak akan menemukan kita, kan? Kata Iblis Api Merah. Dia berkata dengan cemas, dadanya naik turun. Formasi kekosongan leluhur iblis ini sangat tersembunyi. Sangat sulit bagi leluhur iblis abis itu untuk bisa menemukannya. Jadi jangan khawatir, kata leluhur iblis Luo. Dia berkata dengan percaya diri. Salah, kata Kincen. Kincen tiba-tiba merutkan kening karena perasaan krisis di dalam hatinya belum hilang. Meski sudah banyak memudar, tetapi masih ada krisis yang samar-samar. Apakah kamu juga merasakan hal yang sama? Kata Molly. Dia buru-buru menatap Kincen, matanya serius karena dia juga merasakan rasa krisis. Hanya saja krisis ini sedikit kabur dan tidak kuat. Molly, ada apa? Kata Leluhur Iblis Luo. Dia sedikit terkejut di saat melihat ekspresi serius dari kedua pria itu. Leluhur Iblis Luo, kita harus terus maju. Alam iblis dewa iblis jatuh ini belumlah aman, kata Molly. Pelarian yang tak terhitung jumlahnya dari kematian telah membuat Molly sangat peka terhadap krisis dan sangat waspada. Apakah di sini masih tidak aman? Kata Leluhur Iblis Luo, matanya menyipit. Mereka telah melarikan diri ke alam iblis dewa meteor tepat waktu, tetapi mereka masih tidak bisa lepas dari kejaran. Bagaimana ini bisa terjadi? Kata Leluhur Iblis Luo. Namun dirinya mengagumi rasa bahaya Molly. Segera Leluhur Iblis Luo duduk bersila dan menutup matanya untuk menyimpulkan. Berdengung segera dari tubuhnya, aura kekacauan yang menakutkan muncul. Di tubuh Leluhur Iblis Luo, kekuatan formasi muncul secara samar. Kekuatan formasi ini terus berputar seolah-olah selaras dengan tubuh alam iblis dewa jatuh. Langit dan bumi menyatu menjadi satu. Melihat itu, Kincen mengangkat kepalanya. Dia bisa melihat bahwa Leluhur Iblis Luo sebenarnya menggunakan beberapa metode untuk digabungkan dengan dunia ini. Ini pantas saja Leluhur Iblis Luo pulih begitu cepat. Ini adalah formasi Luo Tian. Setelah menyatu dengan langit dan bumi, itu dapat menyerap kekuatan antara langit dan bumi. Pantas saja Leluhur Iblis Luo bisa memulihkan kekuatan supremnya dalam waktu yang singkat. Kata Leluhur Naga Hongwang. Dia berkata di dalam dunia kacau. Matanya bersinar terang. Ini mirip dengan kolam gelap di lautan iblis kacauan. Leluhur Iblis Luo mengaktifkan formasi, dan kekosongan di depannya tiba-tiba berfluktuasi. Leluhur Iblis Luo sekarang sedang menelusuri kembali formasi Demon Luo Point miliknya untuk melihat apakah ada beberapa perubahan yang terjadi. Sekarang dalam kehampaan yang jaraknya tidak diketahui dari sini, terlihat Leluhur Iblis Abis dengan cepat menyimpulkan formasi kekosongan iblis milik Leluhur Iblis Luo.
formasi sederhana yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Setelah dibersihkan oleh leluhur iblis abis, itu akhirnya menjadi semakin jelas. Namun pada saat ini gelombang samar keluar dari pola formasi. Ini adalah kekuatan tak kasat mata yang perlahan menembus sisi lain formasi, mencoba memata-matai segala sesuatu di sini. Apa memang benar ada di sini? Tapi kamu masih berani memata-matai. Kamu tidak tahu harus hidup atau mati, kata leluhur iblis abis. Dia mencibir, dan tiba-tiba sebuah tangan besar terlurus dan langsung meraih kekuatan tak jelas itu. Kekuatan ditransmisikan secara samar-samar, merasakan kekuatan ini dan bahkan mencoba mundur. Namun tangan besar dari leluhur iblis abis sepertinya dapat menembus kehampaan yang tak ada habisnya, dan itu langsung mengusirnya dalam sekejap, mengejar kehampaan yang tak berujung. Dalam kehampaan formasi, tangan besar itu jatuh menutupi langit dan langsung membungkus kekuatan tak jelas ini. Sekarang yang mulia ini ada di sini. Mengapa Anda tidak tinggal di sini saja? Siapa yang memberi Anda keberanian untuk menjadi liar di dunia iblisku? Dari tangan besar itu, suara dingin dan acuh-acuh terdengar. Itu adalah suara leluhur iblis abis. Suaranya agung seperti dewa. Pada saat yang sama, tangan besar itu tiba-tiba meraih dan menekan segalanya. Sial, meledak, kata leluhur iblis Luo. Dia tampak kaget dan marah. Indranya merasakan penindasan tanpa akhir di bawah kekuatan ini, seolah-olah dia ditekan dan tidak bisa bernapas. Leluhur iblis Luo seketika tahu bahwa ada yang tidak beres, jadi dia segera mengaktifkan energi iblis yang kacau dan meledakkan kesadaran ilahinya sendiri. Energi iblis yang menakutkan meledak, langsung hancur berkeping-keping dan berubah menjadi ketiadaan. Dengan keras, leluhur iblis abis meraihnya dengan tangan besarnya, tetapi tidak menemukan apapun. Bahkan seluruh formasi terus runtuh di bawah kesadaran, sebelum kemudian meledak. Di luar formasi lembah, leluhur iblis abis membuka matanya. Dia kemudian melihat formasi besar di depannya perlahan-lahan mulai runtuh. Tidak, formasi ini akan dihancurkan, kata Patriark Abis. Dia melangkah maju dan bertanya dengan marah. Leluhur, formasinya telah rusak. Bagaimana kita mencari orang itu? Kata Patriark Abis itu. Apakah kamu mengira aku pecundang sepertimu? Tidak mudah bagi orang itu untuk bisa melarikan diri dari telapak tanganku, kata leluhur iblis abis. Sudut mulut leluhur iblis abis itu sedikit terangkat, matanya berkedip dengan kilauan yang tidak biasa, yang tidak bisa dijelaskan. Pukulan di depanku itu mengandung tekanan tertinggi dari klan iblis abis. Orang ini benar-benar dapat menahan tekanan leluhurku ini. Itu sangat menarik, kata leluhur iblis abis itu. Dia tersenyum dingin. Dia lalu melirik formasi teleportasi di depannya yang telah hancur, dan dengan keras sosok leluhur iblis abis pun naik ke langit. Ikuti aku, kata leluhur iblis abis. Dia berteriak dengan dingin. Leluhur, kita akan pergi kemana? Kata Patriark Abis. Dia menjadi bingung. Namun sebelum dirinya menyelesaikan kata-katanya, Patriark Abis itu langsung terlempar ke belakang dan dia jatuh ke tanah dengan keras dalam keadaan yang menyedihkan. Saya katakan, ikuti saya. Dan kenapa Anda harus bertanya? Mengapa Anda berbicara begitu banyak omong kosong? Kata leluhur iblis abis. Dia berkata dengan tidak senang. Saya belum pernah melihat api iblis supreme dan raja iblis hitam bertele-tele seperti Anda, kata leluhur iblis abis. Pada saat ini api iblis supreme dan raja iblis hitam sudah sangat ketakutan sehingga mereka berdua bahkan tidak terbang ke depan. Mereka hanya gemetar dan takut untuk mengucapkan sepatah kata pun. Mendengar itu, Patriark Abis pun tidak berani berbicara lagi dan segera kelompok itu pun mengikuti leluhur iblis abis dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Ini adalah arah menuju alam iblis dewa jatuh. Apakah orang-orang itu berada di alam iblis dewa jatuh? Selama penerbangan, Patriark Abis membelalakan matanya, tetapi dia tidak berani untuk bertanya. Scene kembali berpindah ke alam dewa iblis jatuh. Terlihat leluhur iblis Luo berada dalam pengasingan untuk merasakan formasinya. Namun di saat itu tiba-tiba boom. Leluhur iblis Luo seketika memuntahkan seteguk darah dari sudut mulutnya. Wajahnya pun langsung menjadi pucat seperti kertas dan auranya melayang di sekelilingnya. Auranya pun menurun. Tuan, leluhur iblis Luo, kata Molly. Dia tiba-tiba berubah warna dan buru-buru melangkah maju. Leluhur iblis abis, kamu benar-benar menakutkan. Ayo cepat, kita harus pergi dari sini, kata leluhur iblis Luo. Dia berkata dengan ekspresi jelek. Leluhur, apa yang terjadi sebelumnya? Tanya api iblis merah. Leluhur iblis abis itu telah menemukan formasi Demon Luo Point saya dan dia telah menghancurkan formasinya. Ketika saya keluar, saya hampir ditangkap oleh leluhur iblis abis.
Untungnya saya tegas dan secara langsung menghancurkan kesadaran spiritual saya dan menghancurkan formasi teleportasi. Sebelum saya bisa lolos, kata iblis abis, dia berkata dengan ketakutan. Formasi teleportasi telah dihancurkan, bukankah mustahil bagi lebih abis untuk menemukan kita? Kata iblis api merah. Tidak sesederhana itu. Iblis Luo menggelengkan kepalanya dengan matanya yang serius. Saya curiga orang ini telah menemukan lokasi kita. Ayo pergi. Kita harus secepatnya pergi dari sini dan pergi ke jurang maut, kata leluhur iblis Luo. Sekelompok orang itu pun dengan cepat terbang dari sana.